是为了你好。你们不要过来！你们这些害人的家伙！ Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sising-ji season 5 episode 25 ya guys. Kalau untuk kemarin kita baru bahas spoilernya ya, tapi untuk kali ini kita akan rangkum animasinya ya. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode ini secara garis besar mirip sih sama spoiler yang telah kita buat sebelumnya. Diawali dengan diperlihatkan Putri Tengkorak yang sedang berjalan untuk menemui Raja Tengkorak. Ia pun lalu bersujud dan menyapa ayahnya kalau ia telah menyelesaikan tugasnya dengan membuat Biksu Tong tinggal di kota. Akan tetapi saat ini Biksu Tong dikawal oleh Sun Wukong, di mana Sun Wukong saat ini selalu berada di sisi Biksu Tong. Raja Tengkorak pun kini mulai bangkit. Yang ia inginkan saat ini adalah merebut api abadi yang mempunyai kekuatan yang tak terbatas. Dan ia sangat senang api abadi saat ini sedang berada di dalam kerajaannya, dan ia tak akan membiarkan api abadi itu pergi dari sini. Putri Tengkorak pun segera menawarkan diri kalau ia akan sanggup mengatasinya. Akan tetapi Raja Tengkorak pun jadi ingat saat itu Putri Tengkorak tak melakukan tugas dengan baik dan malah menyukai Biksu Tong. Ia pun masih curiga kalau saat ini Putri Tengkorak masih punya perasaan kepada Biksu Tong. Akan tetapi Putri Tengkorak pun membantahnya. Kali ini sudah berbeda. Putri Tengkorak mengaku sudah sadar dan yang ia inginkan saat ini hanyalah tinggal di sini untuk melayani ayahnya selamanya. Raja Tengkorak pun langsung memberikan peringatan kepada Putri Tengkorak agar Putri Tengkorak jangan mengecewakannya lagi. Ia pun menyuruh untuk membunuh Biksu Tong jika api abadi sudah ditangkap. Dan tiba-tiba saja Kesatria Tengkorak pun datang menghadap Raja Tengkorak. Ia pun mengaku mampu untuk mengalahkan Biksu Tong walaupun ada Wukong yang menjaganya selama mereka ada di kerajaan tulang putih ini. Bahkan Kesatria Tengkorak yakin kalau ia akan mampu untuk membunuh semuanya. Raja Tengkorak pun sangat percaya dengan Kesatria Tengkorak. Ia pun segera menyerahkan masalah ini kepada Kesatria Tengkorak. Dan kini Raja Tengkorak pun menembakkan kekuatannya untuk menebarkan ki mayat yang kuat ke seluruh penjuru kota. Sementara itu, kini Aosue pun masih saja dikejar oleh bocil-bocil yang tiba-tiba saja berubah seperti zombie. Dan kali ini ia merasa sudah capek. Aosue pun lalu dikejutkan dengan asap ki mayat yang gelap di depannya. Ki itu tampaknya membuat para bocil-bocil pun semakin galak. Dan tak hanya itu, para zombie pun kini semakin banyak yang berdatangan dan mengepung Aosue. Menghadapi hal itu, Aosue pun segera menembakkan kekuatan petirnya, membuat para zombie pun kini tumbang. Tapi tiba-tiba saja zombie itu pun bangkit lagi dan langsung menggigit Aosue. Scene lalu beralih diperlihatkan saat ini Patkai masih dicekoki minuman oleh para gadis penghibur. Tapi betapa terkejutnya Patkai ketika melihat wajah dari gadis-gadis itu kini berubah menjadi mengerikan. Ia pun segera bangkit dan mendorong para gadis itu. Yihu pun kini juga sangat terkejut karena semua makanan yang ada di depannya berubah menjadi busuk. Dan kini para wanita zombie itu pun menjadi semakin seram dan akan menyerang Patkai dan Yihu. Jelas saja hal itu membuat Patkai dan Yihu jadi kaget. Mereka pun segera melemparkan meja di situ untuk menahan para zombie itu. Dan tiba-tiba saja Patkai dan Yihu pun dikejutkan dengan kedatangan beberapa zombie lagi. Mereka berdua pun segera berlari. Akan tetapi Patkai pun dengan cepat menyamar menggunakan vas bunga agar tak ketahuan. Hal ini membuat dia pun terpisah dari Yihu yang saat ini berlari keluar. Patkai pun mulai berjalan ke ruangan yang lain. Dan tiba-tiba saja jelas hal itu membuatnya sangat ketakutan. Ia pun mulai memasuki ruangan di situ satu persatu. Tapi tetap saja ia pun disambut oleh 3 wanita zombie yang mengerikan itu. Hingga akhirnya Patkai pun tak bisa lari lagi. Dan scene lalu beralih di kamar Xiaoyu, di mana tiba-tiba saja kini terdengar Patkai datang dengan menggedor-gedor pintu sambil berteriak-teriak. Bailang pun merasa sangat senang dengan kedatangan Patkai dan ia pun segera membukanya.
Dan tiba-tiba saja, jelas saja hal itu membuat Bailang pun sangat kaget kenapa kakak Patkai tiba-tiba saja malah menyerangnya. Xiaoyu pun juga terkejut ketika ia melihat wajah Patkai menjadi sangat jelek. Wuqing pun segera menyuruh Xiaoyu agar jangan mendekati Patkai. Wuqing pun dengan cepat langsung melemparkan gulungan ke cangkem Patkai. Dan kini mereka pun lanjut mengikat Patkai yang telah menjadi zombie. Akan tetapi Patkai pun kini masih saja memberontak. Hal itu membuat Wuqing pun terpaksa menampar Patkai. Wuqing pun terus memberikan tamparan-tamparan yang keras agar Patkai segera tersadar. Dan benar saja, hal itu membuat Patkai tersadar dan ia pun langsung terkejut kenapa Wuqing memukulnya. Xiaoyu pun dengan kesal memberitahu Patkai kalau barusan ia telah menyerang mereka. Akan tetapi Patkai pun membantahnya dan tak mengakui kalau tadi ia menyerang. Ia pun mengaku kesini untuk segera memberitahu kalau sesuatu telah terjadi di luar. Dan ia segera mengajak semuanya untuk segera mencari Guru Tong untuk mengatasi hal ini. Mereka bertiga pun kini agak mundur dari Patkai. Xiaoyu pun lalu bertanya di mana Patkai terinfeksi virus kimayat itu. Patkai pun membantahnya lagi dan ia mengaku kalau ia tak terinfeksi. Ia pun segera menyuruh mereka bertiga untuk memeriksa tubuhnya. 为了检查呀，师兄。 Wuqing pun lalu mendekat dan menyuruh Patkai agar jangan bergerak. Patkai pun sangat yakin kalau ia benar-benar tak terinfeksi. Wuqing pun lalu memutus tali yang mengikat Patkai untuk memeriksanya. Patkai pun merasa senang dan tiba-tiba saja. Tapi tak menunggu waktu lama, mereka bertiga pun segera memukuli Patkai dan mengikatnya kembali. Wuqing pun segera mengajak semuanya untuk segera bergegas pergi mencari guru dan kakak Wukong. Dan kini mereka pun mulai berjalan keluar dengan Patkai yang masih ditali dan naik di atas gerobak. Xiaoyu pun merasakan kalau kabut tebal di situ baunya sangat tidak enak. Sementara kabut itu pun semakin menebal. Wuqing pun menjadi waspada karena ia merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dan benar saja, kini muncul seseorang yang melompat-lompat dengan cepat ke arah rombongan Wuqing. Dan ternyata itu adalah Yihu yang terlihat telah terinfeksi oleh kimayat. Akan tetapi Yihu pun ternyata masih berbicara dengan normal. Ia pun lalu bercerita kalau saat ini ia dikejar-kejar oleh mereka yang ada di mana-mana. Bailang pun jadi bertanya-tanya apa yang Yihu bicarakan. Wuqing pun segera memberhentikan Yihu untuk tak mendekat dan bertanya apakah barusan Yihu bersama dengan Patkai. Yihu pun jadi menatap tajam kepada Patkai karena ia sangat kesal dengan Patkai yang menurutnya menggunakan dirinya sebagai umpan. Yihu pun bercerita kalau ia segera kabur dari warung remang-remang itu karena orang-orang di seluruh kota ini telah menjadi gila. Dan kini Yihu pun merasakan kedatangan mereka. Dan benar saja, para warga kota yang telah berubah menjadi zombie pun kini terlihat berjalan dan mulai mendekat kepada mereka. Mereka semua pun kini segera berlari dari situ. Wuqing pun segera mengingatkan semuanya agar berhati-hati jangan sampai tergigit. Akan tetapi tak disangka, para zombie pun mampu berlari dengan sangat cepat dan lincah. Beberapa dari mereka pun dengan cepat mampu mengejar dan melompat untuk segera menyerang Bailang. Sehingga mau tak mau Bailang pun segera melawan mereka yang mendekat. Yihu dan Wuqing pun juga tak tinggal diam. Mereka pun dengan sekuat tenaga melawan semua zombie yang mendekatinya. Yihu pun di situ masih heran dengan apa yang terjadi karena orang-orang itu sebelumnya tak seperti ini. Wuqing pun menyahut kalau mereka semua kini telah kehilangan akal. Dan tiba-tiba saja beberapa zombie pun kini mulai mendekati Xiaoyu dan Patkai. Tapi dengan cepat Xiaoyu pun segera pergi dari situ sehingga zombie itu kini mendekati Patkai. Patkai pun jadi panik dan tak bisa berkutik karena tubuhnya kini terikat. Melihat hal itu, Yihu pun segera mengangkat gerobak itu sekalian untuk balas dendam kepada Patkai. Ia pun lalu memutar-mutar gerobak itu dengan kencang untuk menghalau zombie-zombie di situ. Dan kini Wuqing pun juga memutuskan untuk mengerahkan kekuatannya, yaitu angin kencang dan lautan pasir. Seketika kini muncul tornado pasir besar yang langsung membantai banyak zombie di situ. Wuqing pun segera mengajak semuanya untuk segera kabur dari situ. Tapi baru saja mereka bersiap, kini muncul rombongan zombie lagi yang sangat banyak. Mereka pun segera bergegas untuk berlari sekuat tenaga. Tapi baru saja mereka berlari belum jauh, dari depan kini muncul Putri Tengkorak yang menghentikan mereka. Dan ia di situ mengatakan kalau saat ini Xiaoyu dan kawan-kawan tak akan bisa melarikan diri karena saat ini mereka telah terkepung
di mana di belakang mereka kini sudah berjajar para zombie dengan jumlah yang sangat banyak. Dan kini Putri Tengkorak pun mulai mengumpulkan energi kimayat di tangannya. Ia pun lanjut memukulkannya di tanah dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.